Aku dan adikku mendapatkan dua sistem. Satunya adalah sistem pembesaran 1000 kali lipat. Adikku demi pamer sulap di depan gebetannya, lebih dulu memilih sistem pengecilan 1000 kali lipat. Aku hanya bisa memilih sisanya. Tapi tak disangka 3 hari kemudian, kiamat hujan badai pun tiba. Semua orang terjebak di gedung tinggi. Sumber daya di rumah menjadi kunci untuk bertahan hidup. Aku mengandalkan sistem pembesaran 1000 kali lipat. Sekeping biskuit yang diperbesar bisa dimakan selama beberapa bulan. Aku hidup sangat hemat. Dengan susah payah berhasil melewati kiamat. Tapi malah diikat dan didorong dari gedung tinggi oleh adikku yang tak punya hati nurani. Kamu itu bajingan yang egois. Hanya bisa melihat semua orang mati kelaparan. Apa kamu masih manusia? Hari ini aku akan membalaskan dendam untuk semua orang. Membalaskan dendam untuk Kak Xiaoling yang kucintai. Saat membuka mata lagi aku kembali ke saat memilih sistem. Adikku yang bucin itu lebih dulu memilih sistem pembesaran 1000 kali lipat. Aku tahu dia juga terlahir kembali. Melihat ini aku tersenyum. Silakan pilih sistem kalian. Aku pilih sistem pembesaran 1000 kali lipat. Adikku dengan tidak sabar mendahuluiku bicara. Berhasil terikat. Memperbesar semua benda 1000 kali lipat. Tidak bisa digunakan berulang kali pada benda yang sama. Masa pakai 87.600 jam. Hehehe kak, kamu tidak akan merebutnya dariku. Iya kan? Sambil melihat wajahnya yang sombong. Aku diam saja. Tentu saja. Kakak paling sayang padamu. Kalau begitu aku pilih sistem pengecilan 1000 kali lipat saja. Dia sepertinya merasa lega, mengira aku tidak terlahir kembali. Sistem berhasil terikat. Aku menatapnya dengan dingin. Di hatiku tidak ada lagi kehangatan. Kau jadi juru selamat. Di kehidupan ini, kamu lakukanlah sendiri. Apel di atas meja tiba-tiba membesar. Merobohkan meja kopi. Adikku melompat kegirangan. Haha ini beneran. Sistem pembesar ini jadi milikku. Dia menoleh dan menatapku dengan tatapan menyebalkan. Kak sistem pengecilmu kayaknya nggak ada gunanya ya. Emang nggak ada gunanya. STEEP. Cuma bisa dipakai buat sulap. Aku mengulurkan tangan menyentuh cangkir teh yang pecah. Benda itu langsung menghilang. Hahaha untuk bersih-bersih kak. Sistem pengecilmu ini benar-benar payah. Kak kasih aku uang. Aku mau keluar main. Ku berikan padanya dan dia pun pergi. Aku langsung mengunci pintu. Kiamat hanya tinggal 3 hari lagi. Waktunya mendesak. Langkah pertama pinjaman online. Terkumpul 500.000. Sebelum keluar aku mengambil KTP adikku. Ku masukkan ke microwave untuk merusak magnetnya. Saat senja aku kembali setelah membeli perbekalan. Ku sembunyikan di dalam saluran ventilasi ruang tamu yang telah kubuka. Untuk menghadapi kiamat, ku juga memesan kaca temperet khusus. Memanfaatkan saluran ventilasi, aku membangun markas bertahan hidup mini. Memasang generator angin kecil dan strip lampu spektrum penuh. Setelah menyelesaikan semua ini, ku mulai belanja online gila-gilaan. Malamnya terdengar suara dari pintu seberang. Itu adikku dan tetangga Kak Xiaoling. Rumah ini beneran dikasih buat aku. Tentu saja aku sudah bayar lunas. Rumah ini untukmu. Terima kasih aku dan orang tuaku berdesakan di lantai bawah memang tidak nyaman. Ini bukan masalah nyaman atau tidak nyaman. Nanti kamu akan lebih berterima kasih padaku. Hatiku mencelos. Dia tahu lantai bawah akan terendam banjir. Tapi dari mana dia dapat uang? KTP-nya sudah kurusak. Gawat sertifikat rumahku. Terima kasih Wang Ze. Kamu baik sekali padaku. Hehehe. Demi kamu aku rela menunggu apapun. Adikku Wang Ze yang sedang tersenyum konyol masuk dan melihatku. Tatapannya terlihat sedikit panik. Aku langsung ke intinya. Mana sertifikat rumahku? Kak sertifikat rumah itu sudah kugadaikan. Uang hasil gadainya mana? Sudah dipakai untuk membelikan rumah Kak Xiaoling. Ini rumah yang dibeli kakakmu dengan susah payah. Uang mukanya kan dari hasil menjual rumah lama keluarga. Aku juga punya bagian di sana kan. Kenapa semuanya jadi milikmu? Kamu sudah benar-benar dewasa ya. Aku memang sudah dewasa. Aku bahkan sudah lulus kuliah. Jauh lebih pintar darimu. HMPH dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Membanting pintu dengan keras. Sebagai saudara tiri. Kalau bukan karena janji pada ibu tiri di hutan. Di kehidupan sebelumnya kenapa aku harus muak dengan beban ini selama 10 tahun? Kalau begitu kita lihat saja siapa yang akan hidup lebih nyaman di akhir zaman ini. Aku kembali ke kamar untuk melanjutkan memesan barang. Keesokan harinya sebelum pergi, aku menaruh uang 5.000 di atas sofa. Aku hanya ingin dia tidak mengganggu pemandangan di rumah. Saat turun aku kebetulan bertemu keluarga Xiaoling yang membeli apartemen. Yang seperti itu bodoh sekali. Nanti kalau sudah tua dan kaki tidak kuat baru tahu rasa mereka. Kalau mau pasang lift, kalau tidak memberi kita kompensasi 1 juta. Jangan harap, dasar bocah tengik. 1 juta mana cukup, harus 10 juta. Ibunya menamparnya, aku hanya bisa tersenyum sinis. Hari ini aku pergi keluar untuk menggali tanah. Membeli benih kamera pengawas dan peralatan pertukangan. Saat aku kembali adikku benar-benar tidak ada. Pas sekali aku bisa memasang kamera pengawas. Kemudian aku menggunakan kemampuanku untuk mengecilkan beberapa karung benih. Memasukkannya ke dalam markas miniaturku.
Pergi keluar untuk kedua kalinya. Aku membawa pulang lagi setumpuk ayam, bebek, dan babi yang dikecilkan 1000 kali. Ting bel pintu berbunyi. Adik sudah pulang. Di sebelahnya ada selebgram Zhang Xiaoling. Ini kakakmu Wang Tao. Betul kak, ini kak Xiaoling. Katanya dia dulu kembang desa di desa kita. Aku tahu dia. Wang Ze, aku mau pulang istirahat. Zhang Xiaoling pergi ke seberang. Adik menatapku dengan tidak sabar. Aku ini kan adik kesayanganmu. Kalau tidak ada apa-apa jangan kembali. Aku mentransfer 5.000 padanya. Makasih uangnya. Anggap saja ini bayaran di muka untukku. Untuk biaya jasa memperbesar barang nanti. Wang Ze langsung duduk di sofa. Dia mengambil apel di meja lalu menggigitnya. Lalu menemukan sekantong benih yang kutinggalkan di sana. Gawat, kak, buat apa kamu menimbun ini? Ku dengar akhir-akhir ini cuacanya mendung terus. Kita juga tiba-tiba mendapatkan sistem. Kakakmu ini khawatir akan terjadi sesuatu. Jadi aku siapkan beberapa benih sebagai cadangan. Haha kak, kamu bodoh banget. Kan ada sistem pembesarku. Benda ini tidak ada gunanya sama sekali. Dia membuang benih itu ke tempat sampah dengan jijik. Sekarang dia jadi lebih yakin aku tidak bereinkarnasi. Lagi pula di kiamat hujan badai. Mana ada sinar matahari untuk menanam sayuran. Aku memutar bola mataku. Kembali ke kamar. Begitu bangun tidur. Hujan semakin deras saat aku keluar. Adikku Wang Ze sedang membantu Zhang Xiaoling di seberang memindahkan barang. Dasar bucin, barang-barang murah sebanyak ini tidak ada gunanya. Zhang Xiaoling menghalangi pintu dengan tatapan jijik. Percayalah Wang Ze sangat panik. Tapi dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mungkin ingin membuatnya terkesan saat kiamat tiba. Saling menatap kak, aku bawa barangnya ke rumah dulu ya. Terserah kamu kak, kamu mau kemana di luar hujan? Ke kantor, tapi dia melirik Zhang Xiaoling di sampingnya. Dan menelan kembali kata-katanya. Aku tahu aku tidak akan ditahan. Mengeratkan ujung bajunya, berjalan pergi dengan cepat. Kantor, lobi bawah sudah penuh dengan barang pesananku. Bro, buat apa kamu beli barang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu menang lotre ya? Mungkin belanja balas dendam. Barangnya terlalu banyak, tidak akan selesai dipindahkan, panggil saja beberapa rekan kerja untuk membantu. Aku menggelengkan kepala, tidak perlu, mana barangku yang paling mahal. Sudah kubelikan asuransi pengiriman 5.000 yuan. Tidak ada masalah kan? Tidak ada, mas kurir mengeluarkan barangnya. Aku membuka bungkusnya. Di dalamnya ada sebuah villa miniatur. Barang ini harganya 200.000 yuan. Ini semua mainan orang kaya. Bro, kalau punya uang mending beli mobil Xiaomi. Mas kurir bercanda. Aku tidak mau parkir di jalur hijau. Aku memberinya sebatang rokok. Setelah memastikan tidak ada masalah, aku mengumpulkan barang-barangnya, menjulurkan tangan. Saat mas kurir menoleh untuk menyalakan rokok dan berbalik lagi, tumpukan barang di depannya sudah lenyap. What lo, ada apa ini? Dia menggosok matanya. Wajahnya tampak sangat bingung. Bro, tadi kamu lihat kan? Barangnya. Tidak lihat. Aku memasukkan barang-barang yang sudah mengecil ke dalam kantong hitam. Di tanganku hanya ada paket berisi villa miniatur itu. Aku hanya menerima paket ini saja. Mas kurir langsung terduduk di lantai. Bercanda. Tadi aku melihatnya. Tiba-tiba saja hilang. Aku jadi berpikir, apa ini berhantu? Perusahaan ini memang penuh dengan aura negatif. Bisnis jual beli rumah beberapa tahun ini tidak bagus. Tekanan para pekerja sangat besar. Aku menepuk pundaknya, berbalik dan naik ke atas. Hari ini adalah hari terakhirku bekerja. Aku duduk di mejaku. Aku langsung mulai mengunduh film. Bertekad untuk mengisi memori beberapa ratus tera. Meja dipenuhi makanan pesan antar. Aku bersantai sambil bermalas-malasan. Kak Li di sebelahku mencondongkan kepalanya. Wang, baru akhir pekan tidak bertemu. Kamu menang lotre ya? Mungkin hari-hari indah ini tidak akan lama. Manajer Pang yang terlambat datang. Lihat apa hari ini sudah menjual rumah. Cepat kembali bekerja dengan benar. Saat dia melewatiku, dia melihatku sedang terang-terangan bermalas-malasan. Progres bar sangat marah sampai mau meledak. Wang Tao, kau sialan tidak menganggapku ada ya? Diam. Aku langsung menamparnya, membuatnya berputar di tempat. Dia memegangi wajahnya dengan tatapan tercengang. Tenang saja, sedikit pusing itu normal. Aku tertawa kecil dan duduk kembali. Kau keparat berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Apa kau masih mau pekerjaan ini? Aku balik bertanya pada manajer Pang. Rasanya otaknya tidak bisa memproses. Bukankah itu yang kau katakan? Sepertinya itu dialogku. Sudah waktunya aku yang mengatakannya. Melihatku begitu percaya diri, dia jadi ragu-ragu sejenak. Kau jangan banyak tingkah. Aku akan merahasiakan kejadian di kantor malam itu. Aku menempelkan jari telunjuk ke bibirku. Begitu kata-kata ini terucap, wajah tua manajer Pang memerah lalu memucat. Kamu jangan bicara sembarangan, soal kamu memukulku hari ini. Nanti kita selesaikan urusannya. Manajer Pang pergi. Kak Li mendekat lagi dan bertanya, dengan siapa di kantor? Mana ku tahu ada urusan apa.
Aku mengangkat bahu. Mengunduh barulah urusan penting. Klik kiamat itu panjang. Tidak bisa hidup tanpa asupan batin. Koneksi internet kantor memang lebih cepat. Aku mencabut hard diskku. Menjejalkannya ke dalam tas kerja. Setelah selesai tercium aroma wangi. Itu adalah bosku Kakhua. Bos Cih. Orang yang tidak tahu bisa mengira kamu bosnya. Aku menyuruhmu menganggap perusahaan seperti rumah. Bukan menyuruhmu jadi tuan rumah. Aku tidak memedulikan ledekannya. Aku berbalik dan menulis alamat serta info kontak di kertas memo. Berdiri dan menempelkannya di dadanya. Kamu mau apa? Ini alamat rumahku. Juga info kontakku dan peta sederhana. Kalau tidak bisa bertahan hidup ingat cari aku. Aku naksir kamu loh. Aku pergi dengan penuh gaya. Terdengar gumaman tertahan di belakang Xiao Wang. Langkahku terhenti. Aku melepas tanda pengenalku dan membuangnya ke tempat sampah. Berbalik sambil menunjuk diriku sendiri. Jangan panggil-panggil aku Xiao Wang lagi. Lain kali kalau bertemu panggil aku Kak Wang. Aku mengacungkan jempol, lalu berbalik dan pergi. Kalau tidak pergi sekarang, Satpam akan datang.